Ini LSM kok berbisnis. Iya. Ini LSM konglomerat itu untuk apa menjadi petani lebih enak, menjadi tengkulak. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Bagaimana Pak kabar hari ini, sehat? Sehat. Oke, puji syukur. Perkenalkan Pak, saya Kartini dari petani pirang toko Trubus. Kemarin Pak, setelah menyimak bagaimana awal mula berdirinya majalah Trubus Pak, yang awal mulanya kurang mendapatkan untung, mengapa Bina Swadaya bisa menerbitkan toko pertanian? Jadi ini kedua kegiatan baik berupa penerbitan majalah maupun kemudian kami membuka toko pertanian Trubus. Dua kegiatan yang di Indonesia ini belum pernah ada. Jadi penerbitan majalah Trubus, negara agraris tidak ada penerbitan berkala untuk mengisi informasi pertanian. Sementara itu di Indonesia yang negara agraris itu saya tidak menemukan toko pertanian. Nah, para pembaca Trubus kemudian menanyakan di mana beli ini. Ini kebutuhan ini. Jadi bagi kami itu suatu inspirasi, suatu dorongan untuk membuka toko pertanian yang belum ada di Indonesia ini. Seperti memulai majalah Trubus dengan membuka toko pertanian ini, uang 1 sen juga tidak punya. Gitu. Modal utamanya adalah pondok nekat. Nekat kala itu Pak ya. Bapak milenial kan waktu itu. Iya. Pak, barusan Bapak bilang kala itu tidak ada modal 1 sen pun Pak, hanya modal nekat. Dapatnya dari mana Pak? Pada tahun itu Trubus mulai tahun 83 ya. Iya, 83 pertama kali Pak ya, Bapak Trubus suka. Kayak pelan sekali. Pada tahun 95 ada kesempatan untuk kredit di satu lembaga dari Belanda. Namanya EDCS. EDCS. Ecumenical Development Cooperative Society. Ya, society. Nah itu EDCS itu kami mengajukan kredit untuk memperbesar toko Trubus. Nah, kebetulan direktur eksekutif dari EDCS namanya Mr. Herr van Manen datang ke Indonesia, menyempatkan mampir melihat toko Trubus di sini nih, pagi tuh di Mekarsari. Ini siapa nih yang LSM? Hebat banget itu, bagus ini Pak. Siapa direkturnya? Yeah. Oh, ada di Jakarta Pak Bambang. Bisa saya ketemu dia? Oh bisa, dia telepon langsung ketemu. Dan pada waktu bertemu itu dikatakan permohonan kredit dikabulkan. Langsung Pak? Langsung. Dikabulkan, cair gitu Pak? Iya. Lebih dari itu, saya ditawari untuk menjadi Board of Director, anggota direktur dari EDCS. Langsung? Langsung. Oh, sudah itu setiap 6 bulan sekali rapatnya di Afrika, di kota-kota di Asia dan Afrika. Selama 3 tahun saya mengikut. 3 tahun turun. Wah, pada waktu ada krisis ekonomi di Jakarta, saya bilang kepada EDCS, saya minta maaf, saya mundur deh. Supaya saya bisa konsentrasi Bina Swadaya. Terlalu banyak waktu pergi ke daerah-daerah itu. Jadi balik lagi fokus ke Bina Swadaya. Fokus ke Pak, bisa dilihat perkembangannya pada saat itu lembaga Bina Swadaya sangat pesat ya Pak perkembangannya. Nah kala itu adakah rasa canggung dalam membangun toko Trubus dilihat dari lembaga masyarakat lainnya? Ya. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dikembangkan oleh Bina Swadaya itu menganalisis sebab-sebab kemiskinan. Mengapa orang menjadi miskin? Nah, itu pertama-tama karena pengetahuannya, SDM-nya. Yang kedua karena dananya tidak cukup. Yang ketiga karena kelembagaannya tidak memenuhi kemampuan untuk berkomunikasi. Dan keempat barangkali juga mengenai produksi. Lalu yang kelima, rantai pasok.
rantai pasok itu kalau Pak Menteri Pertanian Amran sebelum menteri yang ini itu beliau mengatakan, ini selalu saya kutip, bawang merah dari Brebes harganya 15.000 1 kilogram. Ya. Sampai di Cirebon itu hanya kira-kira 40 km. Harganya naik menjadi 50.000. Wih, naiknya drastis ya Pak? Iya. Iya. Kalau begitu untuk apa menjadi petani lebih enak, menjadi tengkulak? Itu menjadi sebab atau ya, mengapa orang menjadi miskin. Oke. Nah, kami mendirikan kegiatan-kegiatan di bidang itu. Nah, kami konsisten di bidang itu. Memang implikasinya kalau mau berkelanjutan ya harus dibentuk badan usaha. Iya, badan usaha. Badan usaha bukan hanya yayasan, kan susah untuk PT dan sebagainya itu. Nah, itu disitulah kami berkembang cepat. Lalu teman-teman itu menyebut ini LSM kok berbisnis. Iya. Ini LSM konglomerat katanya. Iya, sempat disindir. Ya, disindir begitu ya tenang saja. Memang saya bilang konglomerat kan kongkonannya wong marat. Iya. Oh iya. Ya, saya bilang begitu. Guyonan saja. Guyon. Kami yakin banget bahwa apa yang kami lakukan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, ya memperkuat kegiatan-kegiatan yang membendung sebab-sebab mereka miskin. Di bidang SDM ya kita bikin training center, penerbitan majalah. Di bidang keuangan kita bikin lembaga keuangan mikro, bank, pekerjaan rakyat dan sebagainya. Di bidang rantai pasok tadi, toko. Bos. Nah, itu maksudnya. Nah, bahwa itu menjadi lebih besar itu tidak kami bayangkan sebelumnya ya. Ya barangkali memang otomatis begitu kan. Jadi, nah memang teman-teman LSM mengatakan begitu, tapi sekarang banyak lembaga donor yang mengatakan kepada teman-teman LSM, belajarlah dari Bina Swadaya. Bagaimana caranya mampu mandiri secara finansial ketika melakukan pembangunan sosial. Baik Pak, kan biasa dikenal dengan PT Trubus Mitra Swadaya. Yang dimaksud dari mitra itu Pak, boleh tahu nggak Pak, bermitra dengan siapa? Ya. Jadi kebanyakan petani-petani kecil itu seperti cerita Pak Menteri Amran tadi. Iya. Itu kan ya dia itu menjual aja ya siapa saja yang siap membeli jual saja begitu. Sehingga harganya rendah sekali. Nah, Bina Swadaya sejak Ikatan Petani Pancasila ini berusaha untuk menjadi sahabat atau mitranya petani-petani itu. Di Jawa Tengah, Klaten, Boyolali, Sragen dan sebagainya itu banyak petani-petani yang menabung bukan dalam bentuk uang, ya, tapi dalam bentuk babi. Oke. Memelihara babi. Ternak. Nah, tapi babi tidak dimakan oleh mereka, maka harus dijual. Nah, kemudian datang tengkulak. Babinya berapa banyaknya? Oh, oke, saya bayar dulu 20%. Babinya serahkan masuk ke truk gitu. Ya. Bawa ke Jakarta. Oke, dari Jakarta udah dibayar oleh Jakarta, balik lagi ke situ orang. Oke, sekarang ini saya sudah mendapat uang dari Jakarta, tapi nanti dipakai saya bayar 50%. Ya. Tapi minta lagi babinya gitu. Jadi berarti kan babi yang dijual 100% itu hanya dibayar 70% sama tengkulak. Yeah. Nah, ini akibatnya para petani-petani atau yang memelihara babi itu membiayai operasional dari tengkulak ini gitu. Iya. Inilah yang digantikan oleh Bina Swadaya. Ini tidak adil. Iya. Kami sekarang menawarkan kepada petani-petani anggota Ikatan Petani Pancasila untuk kami membantu mereka memasarkan. Jadi kami menjadi mitra dari mereka. Nah, caranya adalah kami beritahu di Jakarta itu harga babi 1 kilo sekian. Kalau kalian setuju, kami Sepan harganya. angkat ya.
Nah, nanti kalau sudah dapat uangnya, kami serahkan kepada kalian. Dengan demikian mereka merasa tertolong. Iya, dibantu. Sementara itu, kami merasa bahwa dengan demikian kami juga bisa mendapatkan fee sedikit yang sebagian besar kembali kepada petani. Inilah yang kami maksudkan dengan bermitra. Nah, mitra semacam itu kemudian kita lembagakan dalam toko. Toko ini tempatnya petani-petani menaruh barang-barang untuk dijualkan gitu, dan mereka mendapatkan fee yang lumayan sehingga bisa berkembang terus. Tokonya berkembang ini. Oh, oke, baik. Oh, ngerti. Ya, itu mitra. Trubus Mitra Swadaya. Ya. Baik, Pak Bambang, harapan ke depan untuk toko Trubus itu seperti apa, Pak? Ya, ini karena pertanian itu ada di mana-mana ya, di seluruh Indonesia. Saya mengharap bagi manajemen toko Trubus itu ini harus muncul di daerah-daerah. Misalnya satu kabupaten ada satu toko, minimal itu menurut saya. Ya, memang kami tidak punya dana yang cukup untuk itu. Kita undang sahabat-sahabat lokal yang tertarik untuk melakukan ini dengan mekanisme kerja yang seperti kita kehendaki, yaitu melayani mereka sehingga mereka mendapatkan keuntungan lebih baik dari para petani-petani kecil itu, peternak, petani dan sebagainya pokoknya. Lalu dengan demikian kita juga mendapatkan fee dari kerjasama itu. Implikasi dari itu ekonomi Indonesia di daerah pedesaan berkembang. Itu tujuan akhirnya semacam itu. Nah, kan tidak mudah mencari partner di daerah-daerah yang mempunyai semangat semacam itu. Tapi tidak apa-apa, pelan-pelan saja kita bisa ke sana ya.